Halo bre, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berkah selalu ya bre. Nah, di beberapa video kita yang terakhir kan kita nggak bahas tentang tutorial ya, karena memang kita pengen seru-seruan juga sih. Tapi tenang aja, di video kali ini kita akan bikin tutorial atau proses kerja kita atau pembuatan dari pemasangan frame atau bingkai untuk toko Lovebun ya. Jadi Lovebun ini itu toko roti. Jadi mereka membutuhkan frame kayak gini supaya tema dan desainnya itu sesuai sama tokonya ya. Nah, jadi ini adalah gambar kerjanya. Langsung aja tanpa basa-basi kita simak videonya. Tahap awal adalah pemotongan plat ya bre. Nah, jadi plat ini kita potong sesuai dengan gambar kerjanya, dimensinya, kebutuhannya. Nah, agar proses penyambungan nanti bahan-bahan yang sudah kita siapin lebih mudah untuk dirangkai. Nah, pastiin juga setiap sisinya sesuai dengan ukuran. Karena jika ada miss di tahap awal ini, nantinya akan sangat-sangat mempengaruhi proses berikutnya. Karena dari awal tuh emang udah salah ya, ada miss di potongan awalnya. Jadi pastiin, make sure lagi kalau potongan-potongan ini tuh bener-bener presisi sesuai ukurannya. Nah, di tahap selanjutnya, awalnya kita coba langsung rakit di tempat. Akan tetapi, karena beberapa alasan harus kita bawa lagi ke workshop deh. Yang pertama memang kontur tanah di sana agak miring dan gak rata. Jadi kita kurang maksimal saat set di lokasi ya. Dan banyak juga aktivitas jual beli maupun dine-in di toko roti ini yang membuat kita khawatir jika kegiatan kita mengganggu aktivitas jual beli di sana. Nah, apalagi yang namanya fiberglass ya, kan gak jauh-jauh dari ngegerinda, ngebor, dan penggunaan mesin-mesin lainnya. Ya memang agak berisik ya bre. Itu kenapa kita putuskan untuk kita bawa pulang lagi ke workshop. Lagi enak-enak kerja hujan. Dan setelah sampai di workshop, untuk menghemat waktu, kita juga putuskan untuk membuat kerangka besi. Jadi fungsi dari kerangka besi ini sendiri adalah untuk pembuatan struktur sementara si frame fiberglass ini supaya nggak gampang bengkok. Nah, jadi istilahnya kerangka besi yang kita buat ini kita bikin seperti set lokasi nantinya. Karena kita ada 2 ukuran, ya pastinya kita harus buat 2 kerangka ya. Nah, proses penyambungan kali ini tuh memang lebih detail karena ya ini barang yang akan dilihat orang, disentuh orang. Bukan kayak biosafety tank atau yang lain ya, yang ditanam di tanah. Nggak perlu detail kayak gini. Jadi memang harus detail untuk kali ini. Prosesnya sendiri memang relatif jauh lebih panjang daripada produk-produk yang berhubungan sama air ya. Nah, karena plat yang sebelumnya sebagian udah ada yang kesambung ya ketika kita ada di lokasi sebelumnya. Jadi di tahap ini udah nggak sesulit yang seharusnya. Cuman buat beberapa part yang memang udah terlanjur kesambung harus kita bedet lagi nih. Harus kita bedet ulang karena nggak presisi. Nah, itu alasan kita sebelumnya bawa pulang ya, karena kontur tanah di set itu memang nggak rata. Jadi resikonya kayak gini, nggak rata, nggak flat gitu. Nah, di tahap ini semua bagian disambung dan dibenerin ulang, baik yang udah terpasang maupun yang belum terpasang. Setelah semua bagian tadi tersambung, kita tutup dempul bagian-bagian sambungan-sambungannya. Dan setelah didempul, otomatis kita harus amplas bagian dempul-dempulannya tadi. Lalu untuk bagian yang nggak rata namun nggak memungkinkan juga untuk kita bongkar lagi, akhirnya ya kita dempul dan kita amplas. Nah, di tahap semi finishing ini kita memang harus ngerapiin semuanya, baik di bagian sambungan, bagian yang udah terlanjur nggak rata, dan di setiap sisinya, supaya ketika nantinya kita set di lokasi nggak terlalu banyak lagi finishing. Finishing memang harus di lokasi, cuman nggak sebanyak ini. Nah, apalagi kita juga baru dapat info kalau ternyata kita hanya bisa kerja di jam sore sampai malam di sana. Nah, itu adalah satu PR lagi yang harus kita pikirin bersama tim untuk membagi waktunya ya. Karena pekerjaan kan memang nggak cuman ini, ada beberapa proyek lain dan kita harus ngebagi orangnya. Setelah melewati proses pengamplasan yang cukup panjang, akhirnya kita bawa frame-nya ke lokasi. Semua kita siapin bener-bener ya. Cuman memang salah satu kendala kita ketika akan membawa frame ini ke lokasi adalah
kita lupa bahwa dimensi framenya ini itu cukup gede. Nah, sehingga sedikit menyulitkan kita untuk penataan di atas mobilnya sendiri. Nah, sampai-sampai Pak Bos nih langsung turun tangan nih untuk memastikan semuanya terikat dengan rapi, aman, dan nggak mengganggu pengguna jalan lainnya juga. Tapi sehati-hatinya kita kadang masih ada juga luputnya. Ternyata setelah beberapa kilometer berjalan nih ada ikatan yang melorot. Nah, untungnya tim kita cepat menyadari hal ini ya, sehingga pasukan kita langsung datang ngebantu benerin lagi posisi ini sampai akhirnya bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan aman. Nah, setelah sampai di lokasi sebisa mungkin langsung cepat kita kerjain ya, karena memang deadline yang ada ini udah sangat-sangat mepet banget. Jadi langsung kita set ke hallnya ini, langsung kita pasangi frame. Dan namanya di lapangan, sedikit banyak kita pasti akan ketemu sama yang namanya kendala. Ternyata nih, di beberapa titik ada sudut kemiringan yang nggak proporsional di hallnya ini. Jadi ya, membuat kita tuh mau nggak mau harus sedikit memodifikasi frame yang udah kita siapin sebelumnya. Namun sejauh ini sih nggak ada masalah lain, semuanya masih berjalan sesuai dengan ekspektasi kita dan tim. Tapi namanya kerja malam, memang nggak bisa semaksimal ketika kita kerja pagi sampai sore ya. Kita berangkat dari sore terus sampai sana udah agak malam. Kerjanya tuh memang nggak bisa semaksimal kayak biasanya. Nah, cuman masih berjalan aman sampai di titik itu. Sampai di suatu hari kita dapat teguran. Nah, jadi teguran ini tuh datangnya dari security yang berjaga di wilayah tersebut ya. Nah, beliau ini bilang jika udah di atas jam 10 malam kita nggak boleh melakukan aktivitas yang menimbulkan kebisingan. Nah, di sini kan kita sedikit bingung dengan kondisi ini ya. Di satu sisi kita memang kerjanya kan malam, tapi di sisi lain kita nggak boleh beraktivitas. Sedangkan deadline kan jalan terus kan ya. Nah, ini sedikit bikin kita confused, bingung. Nah, setelah beberapa perdebatan antara kita, security, dan pengelolanya, pihak pengelolanya, akhirnya kita diberi sedikit kelonggaran atau tambahan waktu ya, dan tambahan uang untuk security juga tentunya. Nah, kita balik lagi ke topik ya. Setelah semua set frame-nya terpasang dengan baik dan juga beberapa tambahan di beberapa part, akhirnya kita bisa masuk ke tahap pengamblasan serta finishing. Ini tahap yang membutuhkan waktu serta effort yang sangat maksimal ya. Karena di proses ini sambungannya lumayan banyak di beberapa titik. Jadi penembulan untuk menutupi sambungan-sambungan ini lumayan merata di beberapa titik juga. Tapi dempulannya ini sendiri juga nggak boleh terlalu tebel ya, supaya daya tahan frame fiberglass ini masih bisa lebih panjang. Nah, setelah proses pendempulan adalah proses pengamplasan. Nah, ini benar-benar yang memakan lebih banyak waktu lagi, apalagi di bagian-bagian lekukan ini ya, dan juga posisi bidangnya yang melengkung. Jadi emang membutuhkan waktu yang cukup lebih lama. Tapi meski begitu ya, untungnya tim kita yang di sini masih tetap semangat ya. Setelah proses pengamplasan, ya tentu aja kita masuk proses ke epoksi. Kita bawa kompresor kita ke sini. Nah, setelah epoksi, kita dempul lagi bagian-bagian yang nggak rata-rata ini, dan kita amplas lagi tentunya. Nah, setelah dirasa cukup, semuanya mulus, semuanya aman, akhirnya kita masuk ke tahap pengenyetan. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu ya, proses akhir yang menentukan segalanya, akan direvisikah atau enggak. Dan setelah semua beres, alhamdulillahnya frame custom buatan kita sesuai dengan ekspektasi ownernya juga. Nah, setelah fix, lalu serah terima, semua payment dan lain-lain juga beres, kita juga nggak lupa membersihkan area kerja kita. Limbah-limbah fiberglass, potongan-potongan kecilnya ini kita bersihin semua, memastikan semuanya aman dan rapi. Baru kita nyatakan project kali ini selesai dengan baik. Nah, jadi gitu teman-teman, sedikit cerita kita tentang project ini. Semoga bisa bermanfaat atau menghibur teman-teman ya, dan ada gambaran juga ketika kita ada project di luar itu kayak gimana. Nah, buat teman-teman yang butuh project custom kayak gini atau bentuk apapun, itu boleh banget hubungin kita. Nah, kita pasti akan siap bantu. Dan buat yang penasaran apa aja sih yang kita kerjain, boleh langsung cek sosial media kita atau e-commerce kita. Semoga apa yang kalian cari bisa ada di tempat kita ya. Dan segitu dulu aja buat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian merasa punya trik lain atau ilmu lain, boleh banget kita sharing dan diskusi di kolom komentar.
mau WhatsApp juga boleh. Dan jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, share jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.